Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gina Aulia dengan NIM 235144078 dari kelas 3 CKS. Di sini saya akan melakukan uji regresi data panel untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Analisis Kuantitatif Bisnis Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Teguh Dwi Arsyah, SE MSI, dan Bapak Dr. Setiawan, SE MSY. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh data panel yang terdiri dari 10 cross section dan 8 time series. Terdiri dari 1 variabel Y dan 2 variabel X. Nah, langkah pertama, kita buka aplikasi eViews. Lalu kita klik File, New, lalu Work File. Nah, karena di sini kita akan uji data panel, maka struktur type-nya kita pilih yang balance panel. Nah, untuk start date-nya di sini saya mulai di tahun 2010. Lalu untuk end date-nya itu di tahun 2017. Nah, untuk number of cross section-nya itu ada 10. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita lanjut dengan membuat objek tiap variabel. Caranya, kita klik objek, new object. Nah, untuk type of objeknya kita pilih yang series. Lalu kita ganti namanya sesuai dengan variabel yang tersedia. Yang pertama variabel Y. Lalu lakukan hal yang sama untuk membuat rumah variabel X1 dan X2. Nah, kalau sudah selesai, saatnya kita mengcopy data dari Excel dan memindahkannya ke eViews. Cara mudahnya kita langsung blok semuanya aja teman-teman, variabel Y, X1 dan X2. Kita copy. Lalu cara memindahkan ke eViews-nya, kita blok ketiga variabelnya, lalu klik kanan, pilih open, lalu S group. Nah, ini udah langsung muncul. Untuk mempaste data dari Excel, kita harus klik dulu edit. Nah, baru di sini kita bisa memasukkan data. Langsung aja kita copy paste teman-teman. Nah, ini udah masuk semuanya. Nah, langkah pertama dalam uji panel adalah menguji CHEM. Caranya yaitu klik Quick, Estimate Equation, masukkan rumus Y spasi C spasi X1 spasi X2, lalu dalam panel option, pastikan cross section dan periodnya non. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, lalu muncul hasil seperti ini. Di sini menunjukkan probabilitasnya di bawah 0,05 semua teman-teman. Berarti variabel dalam uji CHEM ini signifikan. Nah, setelah melakukan uji CHEM, yang kedua kita melakukan uji FEM. Caranya sama, klik Quick, lalu Estimate Equation. Rumusnya juga sama teman-teman, Y spasi C spasi X1 spasi X2. Nah, yang membedakannya di sini, dalam panel option, cross sectionnya kita pilih yang fix. Untuk periodnya kita tetapkan di non. Kalau sudah, langsung kita OK. Yes. Nah, lalu muncul hasil seperti ini. Ini udah muncul hasil uji FEM-nya. Dia nilai probabilitasnya di bawah 0,05 sehingga datanya dinyatakan signifikan.
Nah, setelah melakukan uji CHAM dan uji FEM, langkah selanjutnya adalah melakukan uji CHOW untuk mengetahui mana yang lebih baik, yang lebih baik untuk dipilih, uji CHAM atau uji FEM. Caranya, kita klik View, lalu pilih Fix atau Random Effect Testing, lalu pilih yang pertama, Redundant Fixed Effects Likelihood Ratio. Nah, ini udah muncul teman-teman. Kita cukup baca dari sini aja, cross section chi-square. Probability-nya di 0,0000, di bawah 0,05. Maka di uji CHOW ini yang dipilih adalah uji FEM. Nah, karena yang dipilihnya uji FEM, maka kita harus lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji REM. Caranya masih sama ya teman-teman, klik Quick, lalu Estimate Equation, masukkan rumus lagi, Y spasi C spasi X1 spasi X2. Nah, kalau untuk uji REM, panel optionsnya di cross section kita pilih yang random. Periodenya tetap non ya teman-teman. Kalau sudah, klik OK, yes. Nah, ini udah muncul hasil uji REM-nya. Nilai probabilitasnya di bawah 0,05 semua, berarti datanya signifikan teman-teman. Nah, setelah melakukan uji REM, langkah berikutnya adalah melakukan uji Hausman untuk menguji uji FEM dengan uji REM mana yang akan dipilih. Caranya, klik View, Fix Random Effect Testing, kita pilih yang terakhir, Correlated Random Effects Hausman Test. Nah, ini udah muncul teman-teman. Nilai probabilitas dari uji Hausman ini 0,1728. Di sini lebih besar dari 0,05. Maka yang dipilih adalah uji REM. Nah, jika nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05, maka yang dipilih adalah uji FEM dan kita nggak usah lanjut teman-teman. Tapi karena di sini lebih besar dari 0,05, maka kita lanjut untuk menguji yang terakhir, yaitu uji LM, di mana uji ini menguji antara uji CHAM dan uji REM. Nah, untuk melakukan uji LM, pastikan dulu yang aktif itu tampilan uji CHAM, teman-teman. Jadi kita harus balik lagi ke uji CHAM. Caranya klik Quick, Estimate Equation, masukkan rumusnya lagi teman-teman, Y spasi C spasi X1 spasi X2. Panel optionnya non. Oke. Yes. Nah, ini tampilannya udah aktif di uji CHAM ya teman-teman. Baru kita bisa melakukan uji LM. Caranya klik View, Fix Random Effect Testing, lalu kita pilih yang kedua teman-teman, Omitted Random Effects Lagrange Multiplier. Kita klik. Nah, lalu muncullah hasilnya seperti ini. Dan yang kita lihat cukup yang branch pagan aja teman-teman. Di sini branch pagannya senilai 0,0000, yaitu di bawah 0,05, sehingga uji yang dipilih adalah uji REM. Apabila nilai branch pagannya lebih besar dari 0,05, maka uji yang dipilih adalah uji CHAM. Baik teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.